Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara besar diserang, tapi dua kekuatan dunia yang dikenal dekat dengannya justru hanya diam? Inilah pertanyaan besar yang sedang ramai dibicarakan. Jika Iran sampai terlibat dalam konflik besar, mengapa Rusia dan China belum terlihat bergerak secara langsung? Padahal, kita tahu kedua negara ini sering disebut sebagai sekutu strategis Iran. Apakah mereka benar-benar tidak mau terlibat? Atau justru ada strategi besar yang sedang mereka mainkan di balik layar? Untuk memahami situasi ini, kita perlu melihat lebih dalam hubungan antara ketiga negara tersebut. Iran punya hubungan politik dan ekonomi yang sangat erat dengan Rusia dan China. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama di antara mereka semakin kuat, terutama di bidang energi, perdagangan, dan keamanan regional. China, misalnya, adalah salah satu pembeli utama minyak Iran. Sementara Rusia dan Iran juga sering bekerja sama dalam berbagai isu geopolitik di Timur Tengah. Karena kedekatan inilah, banyak analis yang menduga bahwa jika Iran berada di bawah tekanan besar, Rusia dan China pasti akan memberikan dukungan. Tapi kenyataannya, sampai saat ini, kedua negara itu masih terlihat sangat menahan diri. Kenapa begitu? Mari kita lihat dari sisi Rusia terlebih dahulu. Salah satu alasan utamanya adalah prioritas strategis Rusia saat ini. Rusia sedang menghadapi berbagai tantangan geopolitik yang sangat kompleks di tempat lain. Jika mereka terlibat langsung dalam konflik baru di Timur Tengah, ini bisa memperburuk ketegangan internasional secara drastis. Selain itu, keterlibatan langsung juga berisiko memicu konfrontasi dengan negara-negara besar lainnya, sesuatu yang pasti ingin dihindari. Bagi Rusia, menjaga keseimbangan kekuatan global adalah hal yang sangat krusial. Karena itulah, banyak pengamat menilai bahwa Rusia kemungkinan besar akan lebih memilih memberikan dukungan secara diplomatik atau tidak langsung, daripada harus terjun ke dalam perang terbuka. Sekarang, bagaimana dengan China? Posisi China sedikit berbeda. Kepentingan utama China adalah stabilitas ekonomi global. Sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia, China sangat bergantung pada kelancaran perdagangan internasional dan jalur distribusi energi. Bayangkan jika konflik di Timur Tengah meledak menjadi perang besar. Dampaknya terhadap ekonomi global bisa sangat mengerikan. Harga energi bisa meroket, jalur perdagangan terganggu, dan pasar dunia menjadi tidak stabil. Karena alasan inilah, China cenderung lebih memilih pendekatan diplomasi dan dialog internasional, bukan keterlibatan militer langsung. Bagi mereka, menjaga kestabilan ekonomi jauh lebih penting. Ada juga kemungkinan bahwa Rusia dan China sedang memainkan strategi yang oleh para analis disebut sebagai strategi menunggu. Mereka memilih untuk mengamati perkembangan situasi terlebih dahulu, sebelum mengambil langkah yang lebih besar dan berisiko. Dalam dunia geopolitik yang rumit, keputusan besar jarang sekali diambil secara terburu-buru. Negara-negara besar biasanya akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keseimbangan kekuatan, dampak ekonomi, serta risiko konflik yang lebih luas. Jadi, diamnya mereka bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Terkadang, diam justru merupakan bagian dari sebuah strategi yang lebih besar dan lebih hati-hati. Situasi geopolitik dunia memang seringkali jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Keputusan sebuah negara untuk terlibat atau tidak dalam sebuah konflik biasanya dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Politik, ekonomi, keamanan, dan tentunya kepentingan jangka panjang mereka. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Rusia dan China akan terus mempertahankan sikap menahan diri ini? Atau suatu saat nanti mereka akan mengambil langkah yang lebih besar? Sepertinya hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada faktor lain yang membuat Rusia dan China menahan diri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.